Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Husni dengan NIM 2013020001 akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mixing. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang strategi penelitian. Nah, sebagai para peneliti hendaknya tahu apa itu jenis-jenis penelitian. Yang saya bahas yang pertama yaitu strategi penelitian kuantitatif. Di sini titik fokusnya adalah rancangan eksperimen. Yang kedua, rancangan non-eksperimen seperti metode survei. Nah, tadi kan saya masih menjelaskan itu secara atau titik fokusnya. Sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang strategi penelitian kuantitatif, yaitu strategi ini sudah melibatkan eksperimen-eksperimen yang sudah kompleks dengan semua variabel dan treatmentnya. Kualitatif juga meliputi model-model persamaan struktural yang sedikit rumit, yang biasanya menyertakan metode-metode kausalitas dan identifikasi kekuatan variabel-variabel ganda. Nah, di sini seperti yang saya sudah katakan tadi, menekankan kepada metode pada survei dan eksperimen. Nah, tentu yang jadi pertanyaan bagi kita adalah apa itu survei dan apa itu eksperimen. Survei sendiri saya artikan sebagai kecenderungan sikap atau opini, pendapat seseorang. Sedangkan eksperimen adalah apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Baik. Kita sudah selesai membahas pada poin yang pertama. Yang kedua, saya akan bahas strategi penelitian kualitatif. Yaitu kualitatif ini sudah muncul pada tahun 1990. Di sini cara-cara yang memadai dalam penelitian kualitatif. Akan saya jelaskan beberapa poin tapi secara singkat, yaitu yang pertama, etnografi. Nah, apa itu etnografi? Peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, observasi, dan wawancara. Yang kedua, grounded theory. Peneliti harus menjalani tahap pengumpulan data dan penyaringan kategori atas informasi yang diperoleh. Nah, itu baru 2 poin. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang studi kasus. Studi kasus, peneliti meneliti secara cermat suatu program. Selanjutnya, fenomenologi. Apa itu? Peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang fenomena tertentu. Baik, poin yang ketiga yaitu tentang strategi metodologi pencampuran atau campuran, yaitu muncul pada tahun 1959. Strategi metode campuran ini ada 3, yaitu strategi metode campuran sekuensial atau bertahap. Peneliti harus memperluas penemuan-penemuan yang ia temukan. Yang kedua, strategi metodologi penelitian campuran konkuren. Nah, pasti bertanya-tanya di dalam benak kita apa itu kan? Jadi, atau satu waktu yang bagaimana? Yaitu peneliti mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif masalah penelitian. Yang ketiga, proses metodologi campuran transformatif, yaitu peneliti menggunakan kacamata teoretik. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang metode-metode penelitian, yaitu yang pertama, metode kualitatif, yaitu bersifat predeterminate atau sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada instrumen penelitian. Yang ketiga, data performa, data sikap, dan data observasi. Yang keempat, analisis statistik,
Yang keempat, interpretasi statistik. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode kualitatif, berkembang dinamis, pertanyaan-pertanyaan terbuka, data wawancara, data observasi, data dokumentasi, dan data audiovisual, analisis tekstual dan gambar, interpretasi tema-tema, pola-pola. Selanjutnya, saya akan bahas tentang metode campuran, yaitu bersifat free determinate dan berkembang dinamis. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Yang ketiga, bentuk-bentuk data bersifat ganda yang terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lain. Selanjutnya, analisis statistik dan analisis tekstual. Selanjutnya yaitu lintas interpretasi database. Jadi, di sini saya menyimpulkan, jika kita menggunakan metode campuran, tentu kita menyatukan bagaimana prinsip kualitatif dan kuantitatif, maka terjadilah pertanyaan-pertanyaan yang baik secara terbuka maupun secara tertutup. Baik, sekianlah hasil atau presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang bisa menyinggung para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.